Hayabusa? Oh, Cici. Tapi fleksibel juga. Flex juga. Oke. Flex. Memang fleksibel kalau buat Cici, tapi ketemu Uranus. Misal nih ya, kita Iya, main kalau pakai di bakal XP nih. ya. Di Gold pun bisa Oh, di ketemu. Gold juga bisa ya, Di Gold pun bisa head-to-head ketemu ya. nih masalahnya. Oke. Uranusnya akan jauh lebih enak loh pasti. Bener sih. Oke, itu yang nanti kita bakal lihat ya head-to-headnya bakal ke arah mana. Karena sekarang Alter Ego, prioritas sekarang mid lane juga masih banyak nih kalau misalnya mau ambil yang lagi diunggulkan dari segi mid lane-nya masih banyak banget. Iya, Farsha, Kimi. Masih banyak untuk mid lane. Atau jangan-jangan midnya turun ke bawah aja nih. Ya, digeser ya. Karena kali ya. Turun ke bawah midnya. Kalian lagi slot nih berarti. Wah, ini beragam sih. Beragam. Kayak Granger bisa jadi target nih. Betul. Kalia Granger enak. Dan jangan lupa dong, kalau menurut gue ya, di MPL season ini, kalau memang ada Kagura yang muncul dan base Kagura di Indo untuk season ini, Ijume. Cuma ya benar. Bisa combo sama Kalia. Ya berarti banyak banget dan mungkin ya dengan dipakainya Kalea juga memaksakan penggunaan fighter di Gold nanti buat Onyx. Iya. Dan yang gue lihat kalau lihat dari draftnya Onyx yang seperti ini di 3 hero awal ini, gue ngerasanya ini Lunox itu salah satu hero yang bagus buat Alter Ego. Iya. Karena minim crowd control juga, terus juga ada Kalea yang buat jadi combo. Ditabrak Haya masih bisa kuning. Betul, Iya, iya. tabrak Haya masih bisa jadi kuning. Ini Lunox bisa jadi opsi yang bagus, begitupun buat buat Onyx juga bisa nge-burst ke arah Uranus. Betul. Mau di-ban kan tapi sekarang. Karena Lunoxnya akan jauh lebih compact mungkin untuk Alter Ego sekarang. Betul. Ada Kalea, Iya. Bisa pick duluan juga kan mereka keempat. ya Harit. Wah tapi kalau Lunox emang serem. Iya. Emang serem kalau dapat Lunox. Gue curiga Granger gak sih? Granger Kalea kayaknya lumayan enak sih. Makanya Bisa. Haya soalnya kan. Bisa juga. Tapi mungkin untuk Alter Ego kayaknya untuk botlane-nya akan disimpan di terakhiran karena dia untuk jaga-jaga Cici Gold. Ya. Biasanya dia pakai Uranus di arah Gold juga. Iya, Harusnya si Alter Ego akan simpan MM di last pick off. Kalau kita ikutin data dari mereka ketika match terakhir mereka. Iya. Ambil ke area mid dulu berarti ya. Ke arah mid dulu, pick pertamanya dari Alter Ego. Dan mereka udah tutup ke arah Farsha, Valentina. Ya lumayan mengeliminasi full untuk midnya. Betul. Oke, kelas. Kalau melihat Gold yang belum muncul, ini gara-gara flex ya Uranusnya ya. Iya. Jadi pusing langsung sekarang. Asumsi terus jadi kita. Iya, asumsinya bisa negatif langsung. Tapi Lunox oke sih. Atau hero burst yang lain. Ya, aku suka Lunox. Kalau nggak Lunox, Iya. Kadita, Kagura, Kadita. Wah, tapi ini Lunox bisa keluar. Even di band. If di ban. Ya, Lunox, Kadita, Kagura salah satu opsi yang bagus ya untuk hero Iya. burst yang Lunox itu betul. dia. Itu dia Lunox. Lunox Kalea bro. Karena hero Lunox Kalea. Onyx gak ada CC ya Om ya? Benar. Dan karena Lunox sudah keluar sebagai mid lane, Hah? Goldnya bisa fighter Bisa. atau tank. Karena carry-nya ada dua kan. Iya, Lunox sama carry-nya ada Lancelot. dua dia. Betul, nge-burst lord cepet, Ya. turtle cepet, betul. Wah Onyx harus bener-bener make sure 2 pick ini bisa ngejawab Lunox dulu deh. Iya. Tapi CC sih, menurut gua harus ada crowd control. Oke, satu Kimi, Satu lagi Ini penentuan Cici Cici-nya. Gold. Cici Gold, Lapu. Lapu. Ya, Oh, Lapu. Cici Gold, Lapu. Lapu. Tapi 3 badan berhadapan dengan Lunox. Balik lagi nih. Ini Lunox yang lawan. Iya. Dengan level 4, Castle Soul-nya masih tetap akan berasa. Cici udah pasti gong venture. Lapu-lapu kalau memang dia lompat ke Lunoxnya bisa flicker aja. Damage-nya akan tetap masuk. Oke. Lumayan berat tapi bukan nggak bisa karena targetnya juga nanti susah nih. Ya, sebenarnya ini tergantung dengan snowball siapa yang dapat duluan di awal. Iya sih. Karena sama-sama menggunakan assassin juga. Yes. Last pick. Arlot? Hah? Atau butuh satu badan lagi Elis. Kovius mungkin ya. Tapi Arlot kayaknya opsi paling Arlot bagus oke sih. Ya. Arlot ya. Uranusnya di gold Di gitu arah kan. gold, betul. Bisa match up sama Cici juga berarti. Carlot, yes. Crowd control itu yang dicari tadi. Bisa mengumpan juga. Ini aku suka banget Alter Ego punya draft. Ya sama Om, sebetulnya ya. Ya. Draft Tuh, Alter Ego kalian kayaknya lebih Alter seru. Ego. Hah? Nanti kita lihat. Dari Lim? Gue Onyx. Oke, kalau gitu kita akan melihat ya. Satu tiket pertama menuju ke M7 akan jatuh ke tangan siapa yang pasti akan ditemani oleh casters kita Pakulo dan Owl. Let's go. Let's go. Satu game terakhir. Satu
tim yang akan menuju ke Terlihat ya Sonic di sudut sana berdoa. Ultra Champ di sudut sebelah sini berdoa. Penonton yang lain deg-degan semuanya. Sama kita juga. sama ya. Sama. Oke. Oke. One round for one ticket. Road to M7. Jadi sekali lagi final upper bracket, mana suaranya? Wah, ini sampai row belakang full, Pak. Gila. Iya, ini menjadi pertarungan terakhir di series ini dan membuktikan siapa yang lebih layak untuk bisa menjadi grand finalis pertama kita di MPL Indonesia Season 16. Tapi melihat bagaimana kali ini Arfi. Buset. Oke, Arfi kali ini masih mencoba untuk bisa mengantarkan damage-nya. Skylar dipaksa untuk mundur sedikit dan Arfi memiliki regen SP yang sangat baik. Ya, dan penggeseran Uranus ke arah Goldlane ini menjadi sebuah jawaban yang cukup tepat ya untuk bisa menghadapi sosok Cici juga yang lumayan superior di patch yang sekarang. Tapi tabrakan kembali terjadi dan ini akan menjadi endless battle. Endless battle aja udah terus-terusan. Tapi di arah mid sudah kita lihat bagaimana Keyboy agak sedikit terkikis dari segi HP-nya. Dan Alter Ego kali ini membawakan combo Kalea Lunox. Dan pick off seperti apa lagi yang nantinya akan bisa diperlihatkan. Akankah kombinasi berhasil dilakukan apa? Cici Gatot ya. Iya. Malah nantinya ada kombinasi yang lain. Apa terjadi? Sekarang Nino berusaha untuk bisa kabur, ada flicker yang udah dikeluarkan. Nino masih berusaha untuk bisa kabur dari tersebut, tapi masih ada 3 player di area belakang. Persoalan kali tercipta, namun Sans di area bridge. Sans menjadi korban. Hijume flicker ofensif untuk memberikan satu hit terakhir. Menukarkan nyawa tapi tabrakan kembali terjadi. Oke, Alek masih level 3, Shadow Kill dikeluarkan. Bisakah Alek bertahan? Tidak. 2 point kill. Yap, apa itu game kelima yang biasanya main hati-hati? Tidak, semuanya tabrak. Dan semuanya melakukan untuk bisa melakukan pertukaran yang baik. Dan kali ini Turtle cukup free. Akankah ada upaya pencurian? Tapi sepertinya tidak karena Yazuke lebih berfokus untuk mengambil ke arah pattern jungle-nya terlebih dahulu. Yep, Sarah dari Arfi sudah level 4. Yep, oke. Akan makin tarik ulur lagi nih orang. Iya, waduh sakit juga Yazuke. Wait, Idol strike mundur kembali. Ya, belum ada Tsunami Slam juga yang di combo ya. Gak ada flicker juga dari Aleknya, hanya memberikan ancang-ancang tembakan peringatan pastinya untuk Onyx bisa mundur terlebih dahulu. Sengit memang di 3 menit pertama ini. Belum ada pergerakan lagi yang coba untuk dilakukan satu sama lain. Dan ini Aleknya udah nempel sama Hijume nih, udah sama-sama level 4. Tsunami Slam ke Chaos Assault nantinya akan menjadi sebuah kombinasi yang cukup mengerikan. Yep. Sementara itu ada 3 player kali ini. 4 bahkan. Ada sebuah pergerakan. Dan namun di tempat yang berbeda, Alex menghilang dengan sangat-sangat cepat. Yap, 2 poin dead yang harus ditelan oleh Alex. Tapi fun fact-nya tadi, ini adalah kemunculan ketiga kalinya untuk Lunox Hijume yang masih 0% win rate-nya. Ini akan menjadi sebuah pembuktian ya. Apakah masih akan menjadi rapor merah? Ataukah justru ini akan menjadi sebuah angin segar? Sebuah harapan untuk Alter Ego bisa menuju ke Grand Final. Tapi Onyx mereka juga tidak akan ngasih kendor. Mereka masih coba untuk memaintain apa yang sudah mereka pegang untuk di early game ini. 500 gold belum menjadi sebuah jaminan bagaimana menguasai game. Tapi tabrakan terjadi. Yap, itu dia ada satu bantingan tadi. Purify. Tapi dengan Purify yang memiliki Sans masih aman. Yap. Tapi Aleknya juga nggak commit flicker ya. Jadi target ke arah Sans, Purify yang ke-trigger. Masih cukup menjadi trigger yang worth juga. Sementara kali ini Skylar, karena dia fokus di lane ya. Jadi udah langsung aja build ke arah War X tanpa membuat ke arah sepatu sama sekali. Sementara dari Nino dengan satu buah Fury Hammer tapi tabrakan Hijume. Oke, Hijume bisakah dia bertanda? Tidak sempat untuk bisa berubah. Pemberian order namun sekarang Totros terlihat balik lagi. Phantom Execution masih aman. Masih aman. Tapi itu dia ya, upaya penculikan karena Hijume nggak sempat nge-react dengan flicker dan berian soft order. Sehingga kali ini membuat dari Alter Ego yang kekurangan dari segi jumlah. Ini membuat dari Turtle-nya akan kembali lagi diamankan oleh Onyx secara mudah. Yep, 1 Turtle lagi, sudah 2 in total. Menjadi keunggulan untuk Onyx. Oke, 1500 masih di-maintain terus-menerus Onyx. Mereka masih mencoba untuk kembali mendapatkan targeting siapapun yang ada di depan. Karena kalau kita bicara tentang adanya Alex, secara durability, seorang Kalea ini nggak terlalu tinggi.
Jadi ya udah nggak segan-segan aja dimakan dan full plating untuk Kairi di arah top. Snowball dari Hayabusanya udah kerasa dengan modal 3 poin kill yang dia miliki. Dan bahkan Luffy melanjutkan perjuangannya untuk bisa mendapatkan turret tanpa adanya trade yang bisa dilakukan oleh Alter Ego. Oke, Nino sudah join ke area mid. Lapu-lapu sendirian di bagian atas. Mulai bergerak menuju ke area yang orange buff. Orange buff ya, makanan terlebih dahulu. Dipancing lagi, diintip lagi. Tapi udah langsung ada sang pemiliknya. Terusir sudah Lutfi, hanya sedikit mengganggu. Tapi Alek kah yang ditarget? Ya, dan sekarang Alek, akankah dia mau mengeluarkan ke arah Tsunami Slam yang namun pada berbeda. Brilliant of Order berhasil menyelamatkan pergerakan Ijume. Yap, dengan sebuah traction pulse yang dihindari ya. Ngebuat dari Brilliant of Order tepat, tapi lihat bagaimana Yasuke mencari anak tangga dengan puncture yang dia miliki. Tapi belum ada target yang optimal. Oke, Bomb gagal diambil seperti oleh Yasuke. Namun sekarang coba lihat di bagian belakang RP-nya. Membuat sebuah barikan, membuat sebuah pagar. Adanya celah yang bisa dimanfaatkan oleh pemain dari Alter Ego. Namun untuk sekarang ada satu final slash. Langsung dikeluarkan. Dua orang terjebak di bagian belakang. Tapi Sancha pun langsung lejam seketika sementara. Ada Ijume di bagian depan. Tidak ada backup damage lagi. Lutfi yang menghilang. Shadow Kill langsung dikeluarkan. Tapi pergerakan dari Abusa sangat-sangat kejam. Sangat-sangat cepat. Sementara Thunder's begitu menyakitkan. Kid-Boy masih berusaha bisa menyelamatkan diri. Tapi masih dihajar habis-habisan. Kid-Boy down. Dan ini dia momentum yang perlahan dipegang oleh Alter Ego. Dimulai dengan adanya final slash Nino. Connect ke arah 2 dan flicker Hijume yang langsung ngejar ke arah Suns. Membuat dari Onyx mereka harus terkejar perlahan dan harusnya ini nggak akan ngebuat ada perfect turtle. Diamankan oleh Onyx. Nafas lagi, titik balik lagi kah untuk Alter Ego? Karena Onyx selalu mereka pegang early game-nya. Tapi tiba-tiba ada momen demi momen yang diambil oleh Alter Ego. Tadi itu bagus banget loh, final slash. Terus di RV-nya ke belakang langsung ul. Bareng dengan Ijume. Ada satu bantingan yang dilakukan. Bisakah dirinya bertahan? Tapi sekarang Lutfi-nya lompat ke arah yang berbeda. Lutfi-nya masih berusaha bisa menyelamatkan diri. Ada satu wave minion menambahkan lagi di SPN dia miliki. Tapi masih ada Brilliant of Order. Tidak akan bertahan lama. Tidak bertahan tapi Nino. Shadow Kill masih bisa selamat. Nino selamat. Ya dia vengeance ya. Ngejar ke arah orange buff untuk bisa melepaskan diri dari Shadow Kill yang dibuka. Tapi dengan adanya damage per second dari Suns, dia berhasil untuk menghancurkan satu buah outer middle turret dengan cukup baik. Pertukaran lagi-lagi yang coba untuk dimaksimalkan oleh Onyx membuat akhirnya Alter Ego apa yang mereka dapatkan tadi dengan poin-poin kill, ini nggak ngebuat mereka jadi lebih jauh untuk mengejar. Karena selalu ada pertukaran itu yang dilakukan. Itu dia. Jadi sebuah nilai yang begitu baik yang udah dilakukan oleh pemain dari Onyx ya. Ya, tapi biasanya vibes game 5 tuh kan mainnya hati-hati banget. Mainnya pelan banget. Ini enggak loh. Dari awal udah tabrak-tabrak aja. Tabrak terus. Yap, karena memang harus gitu sih ngeredam agresivitas dari Alter Ego terutama ya yang kita kenal juga. Sementara kali ini dari bottom lane-nya masih coba untuk dikontrol dengan begitu baik oleh RV-nya. 2300 ngebuat Onyx mereka juga dalam keadaan yang sebenarnya secara unggul ya untuk atributnya. Cuman belum ada gerakan lagi yang ingin dilakukan, inisiasi masih belum terlihat. Bottom lane-nya udah mulai kedorong dan outer turretnya harusnya hancur atas dorongan dari RV. Berhasil tadi menghancurkan outer turret dari bagian bawah, tapi di atas masih berdiri kokoh. Terlihat Skylar sudah mulai membayangi. Iya, Skylar ya dengan Cici, Gold Lane. Yang biasanya kita ngelihat Skylar lebih tipikal yang sangat-sangat memberikan damage ya, menggunakan marksman. Dan kali ini harus berhadapan dengan adanya Uranus juga nih. Semakin dipukul semakin happy ini dari Uranus dan Lord. Sekarang sudah muncul. Alter Ego, mereka walaupun memang keadaannya sekarang tertinggal dari segi gold ya. Tapi vision mereka juga nggak terlalu terbatas. Mereka punya RV yang dikirimkan untuk menjadi garda terdepan dan untuk mencari informasi dan memakan banyak banget dari segi resource. Sementara RV menjadi orang terdepan, Nino secara posisi, Hijume sudah melakukan wujudnya juga. Kid-Boy standby dan beberapa player dari Onyx pun sudah mulai mendekat. Ini broken wall soalnya ya, tariknya juga bisa jadi ke kiri, ke kanan. Ini yang tricky dari map broken wall yang coba untuk dimaksimalkan juga oleh Alter Ego untuk sekarang. Tapi ternyata Arvi loh yang megang duluan ke area dari Lordnya. Ngebuat dari Onyx, akan ada inisiasi balasan karena traction pulse terlihat. Udah mulai ada pergerakan cukup cepat tadi ya. Para Skylar pun sudah akan join ke dalam pertempuran. Udah 5 versus 5 harusnya di dalam waktu yang berdekatan juga. Kecuali Yasuke yang masih on the way untuk bisa mensecure terlebih dahulu ke arah orange buff-nya.
Nah ini, momen-momen tarik ulurnya akan seperti siapa dan siapa yang akan lebih sabar dan siapa yang akan lebih komit dengan adanya komunikasi yang mereka lakukan. Yap, sementara itu untuk kali ini Arfi masih berhasil ada final slash. Dikeluarkan belum ada satu backupan damage tadi. Yap. Tapi setidaknya bisa memberikan backup terhadap Arfi. Tapi ini bahaya loh, Nino tadi langsung final slash-nya connect ke Sans. Tapi Sans cukup tenang, gak terlalu terburu-buru untuk men-trigger ke arah satu buah Purify-nya juga. Kelihatan harusnya dari Yazuki ada di top, bakal di-commit Lord-nya. Oke, mulai bergerak seperti ya Yazuki menuju ke arah dari Lord. Sementara untuk sekarang, Alek mulai mendekat. Siapa lagi yang mendapatkan Lord tersebut? Gatot Kaca Keyboy. Namun Nino terjebak sendiri di bagian terdepan. Ada berada udah langsung dikeluarkan begitu saja. Apa dia tadi langsung memberikan sebuah hal yang begitu baik untuk rekan-rekan yang ada di Onyx. Arvija down. Sementara ini ada 3 player lejap. 3 player menghilang, plus Lord-nya didapetin sama Keyboy. Sebuah Shadow Retribution yang mungkin dia bawa ya di situ untuk bisa mendapatkan last hit-nya juga. Ngebuat Gold yang sedang dipimpin oleh Onyx semakin tinggi lagi dan belum ada targeting ataupun momentum pick off yang dimaksimalkan oleh Alter Ego dan Yazuki. Hati-hati. Nancep banget itu tadi loh. Diem banget ya di situ udah. Yap, Alter Ego. Mereka masih coba untuk bertahan. Karena hanya dengan bertahan mereka masih punya harapan. Yap. Namun apakah harapan itu akan menjadi sebuah kenyataan yang mereka impikan? Karena sekarang Nino pun menghilang. Tepat di dalam ada defensif yang dimiliki oleh Alter Ego. Ada Alek di bagian belakang mencoba untuk bisa menculik arah satu player. Tapi sekarang Lordnya udah mulai masuk ke dalam area defensif. Mereka berusaha untuk bisa mempertahankan. Alek udah gak kuat lagi. Alek mulai sempat hilang. Sementara Arfi mati-matian mempertahankan base terakhirnya. Yap. Dan ini adalah tipikal Onyx. Di bawah game terakhir, mereka akan jauh lebih menggigit. Oke, Arfi yang beri satu bodoh dan Torres tadi korek arah satu area dan game. Dan game. 1 ticket for Onyx goes to M7. Dan grand finalist pertama kita, Onyx berhasil untuk bisa melangkahkan kakinya ke grand final dan menjadi satu pemegang tiket M7 dari MPL Indonesia. Congratulations Onyx. Sang Raja Langit memang sempat tertatih, hampir terkena comeback. Tapi ini dia, mentalitas yang berbicara. Game kelima menjadi makanan dan juga durasi yang begitu cepat membuat Onyx, mereka yang melayakkan kakinya juga menuju panggung dunia. Panggung dunia yang kali ini ada di tanah kita sendiri, Indonesia, Jakarta, yang akan menjadi tuan rumahnya. Dan Onyx pemegang tiket pertama untuk regional ID. Alter Ego mereka belum berhenti perjuangannya. Mereka harus lebih ekstra lagi di lower bracket bertemu dengan EVOS. Tapi perlawanan yang mereka berikan tersave-save di regular season. Mereka membuktikan ada di top 3, tapi sambutlah Sang Raja Langit yang masih terlalu tinggi untuk dijatuhkan. Masih terlalu tinggi, masih terlalu susah untuk digapai. Akhirnya untuk kali ini Onyx kembali menjadi salah satu perwakilan dari regional MPL ID. Besok mereka akan rehat, lusa mereka akan bertarung untuk gelar champion of MPL ID. Oke, tapi memang seperti biasa Onyx, mereka punya pasif kalau udah masuk ke game terakhir, mereka babat dengan cepat. Beda dengan game yang sebelumnya yang lama banget, Pak. Iya, kali ini mereka babat dengan habis, dengan sangat-sangat cepat. Tapi sesaat lagi, sebelum Papulung dan juga Aul menyelesaikan tugas, Yap. marilah kita semua mendengarkan interview Onyx bersama dengan Bude Clara. Dunia, bersiaplah untuk menyambut kedatangan Onyx di M7. Satu slot sudah kalian dapatkan. Perjuangan untuk mendapatkan slot M7 akhirnya kalian dapatkan. Sans,
mendapatkan slot kembali untuk M7. Sans sendiri, gimana Sans hari ini? Oh ya, alhamdulillah akhirnya kita bisa kelarin game ini 3-2 dan kita udah amanin tiketnya juga. Dan yang pastinya ya pasti senang banget lah. Terus ya tinggal fokus besok dulu sih, baru kita fokusin di M Series. Ya kita masih ada match lah. Ya lusa. Oke, lusa. Karena kemenangan hari ini membuat kalian langsung advance to Grand Final juga. Menjadi Grand Finalis pertama, jalan mulus didapatkan oleh Onyx, tetap bertahan di upper bracket. Dan kalau ngebahas tentang final upper bracket ini, San, kenapa ini terlihat begitu intens dan alot? Baik. Kenapa kayak gamenya tuh susah banget, matchnya susah? Di ininya sih, di late gamenya sih, dia lumayan bagus juga. Terus ya dia emang bagus juga kan di late game hero-nya. Jadi permasalahannya di late game sih, sama kita nggak ada salah beberapa inilah mistake yang kita bikin. Oke, jadi ada momen-momen di mana late game, tapi late game alter ego. Kita ngeliat biasanya kalau alter ego tuh berfokusnya dengan permainan barbar mereka, permainan seruduk mereka. Dan gimana kalian merespon itu, San? Ya sebenarnya udah biasa sih, kalau Aya emang bagus di early-nya juga kan. Dan kalau bisa kita amanin yang di early-nya, itu pasti kita mid game late game udah pasti aman sih. Jadi kita fokusnya emang dari early juga, jadi step by step juga sih. Step by step, tapi ada tadi momen comeback di game yang keempat, apalagi khususnya ke game ketiga tadi bener-bener kayak kalian udah owning, tiba-tiba alter ego mulai mengejar. Di game oh ya, yang mungkin yang dibawa apa ya, kayak kurang target sih mungkin yang terakhir itu yang pas aku pakai Kimi. Terus emang kayaknya jelek juga warnya dibawa, jadi ya emang kesalahannya di situ juga sih. Satu buyar 11. Ya langsung kena N. Tiba-tiba kena N, tapi yang gak berakhir di sini ketika dari UPI sendiri, UPI kita ngeliat momen kalian udah ngedapetin 2-0. Udah denger dari beberapa pro player, ternyata momen ketika mendapatkan 2 poin kemenangan, tinggal 1 lagi menang itu adalah momen-momen yang menegangkan untuk tim yang lagi keadaan menang. Tadi kalian ngedapetin momen itu juga nggak? Pas udah 2-0 tuh. Gimana Bude? Kan kalian udah 2-0. Oke. Nah biasanya tuh kalau udah tinggal 1 game lagi, itu tuh biasanya ke bawah hype, terus juga lebih tegang karena tinggal 1 game lagi gitu. Enggak sih, itu dari alter ego juga kan, mereka pada jago kan player-playernya, jadi bisa ngebalikin gitu. Oke, jadi keadaan dari Onyx sendiri game 1, 2, 3, 4, 5 itu stabil terus atau ada momen up and down ya Ubi? Ada naik turun lah kita lah. Boleh dikasih tahu gimana pada saat kalian naik, bisa menetralkan kembali di bawah, bisa naik lagi? Yang pasti kalau kita lagi di bawah, cepet-cepet reset sih, buat next game-nya gimana. Cepet-cepet reset dan ngelihat hari ini Upi balik lagi, kita akan melihat Onyx ke international stage lagi Upi. Ya apa ya, alhamdulillah lah bisa ke internasional lagi. Alhamdulillah, kerja keras. Dan ngebahas tentang hari ini, kita melihat momen begitu intens. Tapi kalau ngebahas tentang keintensan ini, Kiboy melihat lawanmu kali ini Alex. Alex banyak banget melakukan momentum-momentum juga, Kiboy. Dan gimana sih kamu menghadapi seorang Alex dengan alter ego, permainan yang begitu barbar juga? Ya kalau dari gue liatnya Alex lumayan barbar banget lah. Jago juga, agresif, cuman ya gue gak mau kalah lah sama yang muda-muda. Yang veteran juga masih ingin berperan. Tapi kalau dari Kiboy, ini 5 game intens banget untuk Onyx. Kemarin pun juga intens banget. Apa nih yang membuat di playoff ini terasa begitu ketat, begitu berat? Ya kalau dari gue mungkin tim-tim Indo sekarang lebih improve banget lah, kayak belajar banget juga. Kayak ya gue seneng lah karena siapapun yang wakilin M7 bareng kita jadi kuat kan.
Jadi buat di Inter ya kita banyak tim yang kuat lah di Indo. Nah, kalian sudah pernah merasakan melawan EVOS dan juga Alter Ego. Sama-sama 5 game, sama-sama kalian kalahkan juga. Tapi kalau dari Keyboy, siapa nih potensi besar untuk menemani kalian? Siapa aja sih, cuman kalau gue lihat mungkin AE aja lah. AE, apa nih yang mungkin membedakan AE dengan EVOS? Kalau AE kan belum pernah bareng kita lah, internasional. Mau cobain teman baru ya? Iya, cuma sama aja sih, siapa aja lah. Yang terbaik aja pasti. Yang terbaik. Tapi ngebahas yang terbaik, kita banyak banget momen ngeliat Skylar. Skylar, dengan meta sekarang, dengan momen sekarang, babak playoff ini dengan versatile-nya hero, marksman, fighter, Skylar. Lebih nyaman mana Skylar? Semuanya sih MM, AG sama Fighter. MM, AG, fighter semuanya gas. Ya. Tapi di meta sekarang, di babak playoff ini, apa sih yang memang harus difokuskan seorang full laner, tim Onyx juga, khususnya ngelawan Alter Ego. Lawanmu adalah Arvi hari ini juga. Seru sih, soalnya tadi juga kan gua ngelawan dia lumayan strong lah di laning phase dia. Laning phase. Tapi ketika momen terakhir, mungkin kita ngelihat di game yang kelima ini ada fighter lawan fighter. Terus tapi dari tim Onyx kayak nggak mau kasih napas. Apa yang kalian bicarakan sebelum game kelima setelah kalian habis dapetin 2 game, kalah 2 game, game kelima. Apa yang kalian rencanakan untuk game kelima Skylar? Nggak ada sih, kata Adi reset dan ya kita main simple aja. Sesimpel itu. Sesimpel itu. Udah Adi cuma ngingetinnya itu ya. Ya. Gas aja terus. Dan kalau ngebahas tentang kemenangan di game kelima, kalian kayak nggak bener-bener nggak kasih napas. Dan ada momen-momen dimana kalian memegang kendali. Momen dimana sih itu menjadi momen game kalian di game kelima? Mungkin kita terlalu strong juga kan yang udah dapat turtle 1 dan snowball di situ ya lumayan kuat lah buat ke mid late game. Buat ke mid gamenya, tapi kalau kita ngebahas tentang kekuatan, di sini tim Onyx membuktikan diri. Juara regular season, lalu sekarang menjadi grand finalis pertama ditambah slot M7. Skylar, kamu kembali ke international scene. Bersama dengan Onyx mendapatkan slot ini. Bagaimana dengan Skylar? Alhamdulillah sih Bude, soalnya kan ya season 14 sama itulah ya. Cuman ya di season 16 ini ya gue agak berbeda. Ya gue bakal usahain ya kasih yang terbaik lah di internasional nanti dan bawa nama Indonesia. M7 pasti sudah di depan mata untuk tim Onyx. Skylar pun sekarang menjadi pribadi yang baru dan kalau ngebahas hari ini juga kita nggak bisa luput dari permainan kedua jungler, kedua tim. Kairi, Battle Assassin dengan Yasuke hari ini. Battle of Jungler, veteran dan The Youngblood dan rookie bertemu. Kairi, gimana tadi Kairi ngerasain faninya Yasuke? Tadi seru sih, seru banget. Ya semua assassin dia jago dan dia gerakan juga pede. Jadi ya ada berpotensi kata Lutfi. Berpotensi. Tapi kalau ngelihat potensi seorang player, rookie player anyar di sini, apakah ini udah bisa masuk top 3 jungler Indonesia? Buat gua nomor 2 kayaknya di Indo. Nomor sekarang. 2? Sekarang. Nomor 1 Kairi. Dia sama Albert ya di nomor 2. Kairi 1. Enggak, gua ketiga. Nomor 1 Kaltizi. Mau ke Indo, Kaltizi mau ke Indo. Aduh. Tapi kalau ngebahas memang hari ini, momen-momen di mana Battle Assassin juga dan kita ngelihat juga Yasuke dengan potensinya. Sebesar apa sih potensi Yasuke? Apakah dia siap juga untuk mungkin ke M7? Menurut gua dia ya ada chance kayak yang dia kasih lihat tadi, dia ya pede banget pokoknya. Pede banget. Pede banget, tapi dari hero-hero yang kamu lawan dengan Yasuke hari ini, hero apa yang kamu ngeliat, oh di tangan Yasuke beda nih? Fanny kayaknya, Fanny. Fanny-nya? Fanny. Kalau Hayabusanya Yasuke gimana?
ya jago juga, di bawah gue dikit. Dikit, tetap ya. Hayabusa itu soulmate-nya dari Kairi. Jangan disentuh. Boleh si Lan dari tadi mau ngomong nih, Ler. Kata Kairi ini, dia Gua nggak ada ngomong. lancenya kayak. Gua nggak ada ngomong. Ayo. Tapi memang Nggak ada, jago dia jago. kamu juga pakai Lancelot. Yasuke juga pakai Lancelot. Apakah Lancelot akan menjadi hero babak final lower bracket, mungkin grand final juga? Hari ini juga udah dipakai nih. Kenapa? Lancelot bakal jadi populer juga kah untuk Ya. babak final ini? Ya udah fix. Udah fix. Kenapa nih Lancelot nih? Karena lagi bagus aja Lancelot di meta ini, season ini. Lagi bagus Lancelotnya. Tapi gimana dengan Onyx? Gimana dengan Kairi? Di season ini, di final upper bracket ini. Lagi apa Onyx nih? Lagi apa? Lagi apa? Lagi bagus juga? Lagi OP juga? Atau lagi apa Kairi? Lagi apa, Pi? Lagi apa? Untuk menuju M7 ini Onyx lagi apa? Sorry. Onyx di mode playoff ini lagi apa? Lagi mode apa ini? Oh lagi nggak mau dia apa-apa sih Bude. Kayak biasa aja sih. Ya kayak biasa aja. Biasa aja. Tapi kalau udah ngelawan kayak gini semuanya. Bentar, Kairi belum. Kairi kasih dong kata-kata mendapatkan slot babak M7. Mendapatkan slot grand final. M7 deh. Kita langsung fokus ke internasional. Internasional di depan mata. Tim Onyx sudah mendapatkan slotnya. Kata-kata dari Kairi. Ya puji Tuhan bisa dapat M7, tiket buat M7 dan apa ya, paling gua tryhard lagi ya pokoknya buat final sama M7 buat dapetin piala M7 nanti di Indonesia. M7 sudah di depan mata, piala ingin diraih kembali. Tapi ngebahas tentang sebelum M7 berarti nunggu lawan nih ya. Ada kedua jungler akan kalian mungkin salah satu bertemu kembali. Tadi Kiboy berpikir bahwa mungkin AE yang akan ke grand final. Tapi dari Kairi siapa kayak kira-kira yang bakal ketemu kalian lagi? Dua-duanya udah kalian temuin nih. Alter Ego kayaknya. Kenapa? Lebih jago dikit mungkin. Dikit. Ya, terus mereka lebih pede juga mainnya. Apakah dengan draft mereka bikin Ya, kalian kaget? dropnya juga susah ditebak. Jadi ya hero-heronya aneh soalnya. Dengan draft yang unik, mungkin di sini juga Sans yang tadi merasakannya ya. Sans ngerasain hero dari Alter Ego dengan unik-uniknya. Apa respon Sans khususnya di game 1 itu tadi? Udah nggak gimana sih soalnya kita nonton juga kan kemarin dia main. Jadi harusnya udah nggak kaget gitu. Soalnya kemarin dia keluarin juga kan. Jadi udah nggak kaget lah. Oke, dari Sans semuanya memang ini di sini gila. Sans semuanya sudah tertebak, tapi dari Sans sendiri kamu udah ngelawan EVOS. Saya. Udah ngelawan Alter Ego. Apa komentar tentang kedua tim ini? Dua-duanya ya bagus lah. Soalnya kan besok dia ketemu juga kan. Jadi dua-duanya lagi ini sih lagi berapi-api untuk dapatin M7 sih. Jadi siapa kira-kira yang bakal kalian lawan dan dapetin tiket juga? EVOS. Ya EVOS. EVOS? Nah EVOS. Orang yang berbeda. Kenapa EVOS? Dari gameplay sih aku lihat masih bagus EVOS lah. Because EVOS ternyata ada suara yang berbeda-beda nih dari setiap membernya. Dari UPI gimana UPI? Siapa yang akan menjadi lawan dari Onyx di grand final dan ngedapetin slot M7 pula? Mungkin AE sih. AE. Kenapa UPI? Ada temen aku dulu kan, Owen. Ada Alek. Si dia, ada si dia. Ya. Ada si Alek. Ternyata ya ingin membawa kawan. Tapi tadi Skylar udah jawab belum ya? Siapa kira-kira Skylar yang akan menjadi kawanmu? Yang ada ya antara EVOS dan juga Alter Ego. AE sih Bude. Kenapa itu? Ya soalnya ada partai anomali gue kan ada Hijume sama Urin. Oke. Jadi dengan suara yang cukup berbeda, 4 dan 1. Kiboy. Kiboy tadi udah jawab. Tapi nggak apa-apa. Kayaknya di sini kita juga ingin mendengarkan dari Sonic yang sudah datang dari jauh-jauh. Mereka ingin mendengarkan sepatah dua patah kata kemenangan slot
M7 slot grand final dari Onyx? Yang pertama-tama gue mau ucapin terima kasih banyak yang apalagi udah hadir di sini karena ya lumayan jauh lah di pick 2. Terus tetap dukung kita lah karena lusa masih ada match grand final dan juga puji Tuhan kita udah dapetin target M7, cuman ini masih permulaan. Kita bakal kasih yang terbaik di grand final dan menuju ke M7 ya kita bakal kasih yang terbaik dari yang terbaik sebelumnya lah. Thank you guys. Terbaik dari yang terbaik. Namun kita harus tahu bahwa Onyx masih di atas langit. Sambutlah kemenangan dari tim Onyx. Onyx.